Lu pernah nggak sih nyetir di jalan raya, terus tiba-tiba disalip sama truk yang gede banget? Muatannya udah kayak gunung pindah tempat. Atau lu pernah nggak lihat jalan rusak parah padahal baru diaspal setahun yang lalu? Nah, bisa jadi itu ulah si odol. Tapi tunggu dulu, cerita odol ini nggak sesederhana itu. Gua mau ajak lu semua ngobrol, bukan sekedar tentang aturan, tapi tentang nasib sopir, tentang pengusaha kecil, tentang jalan yang bareng-bareng kita pakai. Ini kisah truk yang lebih gede dari semestinya dan negara yang telat menertibkannya. Oke, biar lo semua paham, kita kupas tuntas di video kali ini. Selamat menikmati. Kenapa gue bahas ini? Karena isu ini lagi rame dibahas, terutama di grassroots ya. Para sopir yang paling terdampak karena kebijakan ini. Dan ini bukan hanya tentang angkutan sembako di Lumahru. Tapi hampir semua hal di Indonesia ini diangkut dengan mobil atau truk angkutan. Dari bahan bangunan, kebutuhan sehari-hari, barang pindahan, alat berat, barang berbahaya, komoditas, termasuk sawit, dan lain-lain. Sedihnya, harga angkutnya rendah. Dan inilah yang membuat para pengusaha angkutan kecil dan sopir mengakali biar bisa angkut lebih banyak. Mulai dari bak digedein, kaki-kaki dan sasis diperkuat, sampai mesin dimodif. Demi bisa angkut lebih banyak. By the way, kenapa sebelumnya gue cuman bilang pengusaha angkutan kecil yang terdampak karena hal ini? Ini asumsi gue ya. Karena kalau pengusaha angkutan besar, biasanya arbana mereka tuh sudah sesuai standar aturan. Mereka punya standar kerja dan biasanya harga angkutan pun tinggi. Jadi nggak perlu mengakali. Mereka bisa bilang ke calon konsumennya, kalau lu nggak mau ikut harga angkutan kami, silahkan cari angkutan lain. Kami perusahaan besar sesuai standar keamanan dan masih banyak perusahaan lain yang mau pakai armada angkutan kami. Intinya, segmen mereka pun konsumen kelas besar yang punya standar keamanan tinggi untuk barangnya sehingga nggak keberatan bayar harga lebih mahal. Sementara perusahaan angkutan kecil boro-boro mau standar angkutan, tiap bulan aja masih pusing mikirin cicilan mobil atau truk angkutannya. Dan juga pusing buat makan. Jadi kerjaan apa aja diambil. Upah kecil pun diambil. Apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang ini, udah punya kerjaan aja syukur. Jadi calon konsumennya bisa bilang kalau lu nggak mau harga angkutan segini, ya udah kami cari armada lain. Sementara kalau nggak diambil kerjaannya, nggak bisa bayar cicilan, armada ditarik leasing, nggak bisa makan. Akhirnya si pengusaha kecil ini nggak punya pilihan lain. Terima harga angkutnya, biar ada kerjaan dan angkut lebih banyak, biar hasil ada buat makan. Ironis kan? Gimana menurut lo? Setuju nggak sama gua? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Sejak zaman Belanda, truk udah jadi tulang punggung distribusi di Nusantara. Dulu namanya bukan odol, tapi efisiensi. Di era 70-80-an, truk Jepang masuk. Hino, Mitsubishi, Isuzu, dan dari situlah industri karoseri lokal tumbuh. Lalu muncul ide modifikasi. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat hidup. Bak dipanjangin, truk ditinggikan. Kenapa? Karena biaya operasional naik. Tapi tarif muatan tetap. Odol ini lahir bukan dari niat jahat, tapi dari realita ekonomi. OD itu saat dimensi kendaraan melebihi aturan pabrikan. OL itu saat muatan melebihi batas tonase. Dua-duanya odol. Kenapa marak? Karena aturan longgar, pengawasan lemah,
dan semua pihak diam aja asal barang sampai. Dan jangan salah, kadang pengirim barang yang minta, kalau bisa sekalian 15 ton ya, biar ongkirnya murah. Dan ini bukan cuma soal jalan nasional, jalan Pantura, jalan Trans Jawa, pelabuhan besar, semuanya jadi tempat favorit odol lewat. Apalagi kalau pengawasan lemah atau jembatan timbang tutup. Odol itu kayak judi, yang untung kadang pengusaha besar yang punya jaringan distribusi murah. Yang buntung, jalan rusak, kecelakaan, dan sopir. Banyak sopir yang cuma terima perintah muat lebih. Ya jalanin. Tapi kalau ketilang, yang disalahin sopir. Dan itu bikin miris. Padahal saksinya nggak main-main. Overloading cuma ditilang 500.000, tapi overdimension bisa masuk pasal pidana. Dan tahu nggak, yang kena itu biasanya bukan bosnya, tapi sopir atau pemilik truk kecil. Juni 2025, supir truk demo di Padalarang, Salatiga, Karanganyar. Mereka blokade jalan tol, nyalain klakson berjam-jam. Kenapa? Karena mereka nggak bisa hidup kalau aturan odol ini dipaksa terus tanpa solusi. Yulianto, supir truk dari Banjarnegara cerita, tarif kita dihitung per kilo setelah solar, rokok, makan, sisa cuma 150.000. Itu pun kalau nggak ditilang. Mereka nggak minta bebas odol, mereka minta perlindungan. Pemerintah harus hadir bukan sebagai penegak doang, tapi sebagai pelindung. Dan bukan cuma sopir yang bingung. Karoseri ikut terjepit, kalau mereka nolak bikin bak panjang, pelanggan akan pindah ke tempat lain. Mereka juga korban dari sistem odol ini. Tujuan aturan odol itu bagus. Jalan awet, kecelakaan berkurang, semua main adil. Tapi caranya harus dikawal. Kalau dipaksakan tanpa solusi, bisa-bisa barang telat sampai, biaya logistik naik 40-50%, pengusaha kecil tumbang, supir kehilangan pekerjaan. Tapi kalau dibiarin terus, kita bayar mahal. Jalan rusak sama dengan APBN jebol, korban jiwa di jalan terus bertambah, negara gagal hadir sebagai pengatur. Ingat, perbaikan jalan akibat odol bisa jebolin lebih dari 40 triliun tiap tahunnya. Dana yang harusnya bisa dipakai buat ribuan sekolah dan rumah sakit. Solusinya, beri waktu transisi, subsidi armada kecil yang legal, latih sopir jadi profesi seperti pilot, hukum juga pengusaha dan pemilik barang, serta kembangkan koperasi logistik rakyat. Dan jangan lupa pakai teknologi, pakai WIM, pakai ETLE, tapi juga pastikan pengawasan nggak tebang pilih. Semua harus kena, bukan cuman yang kecil. Tarif murah, muat lebih, odol, jalan rusak, logistik mahal, tarif makin ditekan, balik ke odol lagi. Ini siklus gila, dan kita semua ada di tengah-tengahnya. Negara harus putus rantai ini dengan solusi sistemik, bukan sekedar razia atau sweeping. Truk odol itu bukan sekedar soal berat muatan, tapi beratnya beban hidup ribuan sopir. Mereka bukan pelanggar, mereka penyintas. Kalau kita mau jalanan aman, kalau kita mau logistik efisien, kalau kita mau negara hadir, maka kita semua harus adil. Jangan hukum yang paling lemah. Lo, gua, kita semua naik motor, mobil, jalan di aspal yang dilalui truk odol setiap hari. Jadi like, subscribe, komen pendapat lo di bawah soal odol ini. Dan share ke teman-teman lo semua. Saatnya kita ikut urus juga, bukan cuma nonton, tapi bantu cari masalah.
Karena bangsa yang besar bukan cuma bangun jalan, tapi lindungi juga yang di jalan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.